di like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengetahui informasi tentang rumah terapi warna melalui Kepala Sekolah Yusuf di TK Az-Zaitun. Ya, saya tahu mengenai rumah terapi warna ini dari status story teman saya. Jadi dia masang status WA di mana ada tempat terapi di daerah Jati Sampurna. Yusuf mulai terapi kurang lebih 9 bulan. Saya mulai terapi di rumah terapi warna dari Februari 2022. Saat ini Yusuf mengikuti terapi bicara dengan Ibu Tini dan SI dengan Kak Verta dan Ibu Rini. Sasa di rumah terapi warna mengikuti terapi selama 1 minggu, terdiri dari terapi bicara sekali dan terapi okupasi seminggu sekali. Saat mulai terapi di usia Yusuf yang 3 tahun 5 bulan, Yusuf hanya mampu berkomunikasi 2 patah kata dan lebih sering menunjuk atau menggandeng jika menginginkan sesuatu. Kemampuan awal ketika Sasa mengikuti terapi, untuk kemampuan bicaranya, Raisa baru bisa berbicara mama, ayah, dan menyebut segala sesuatu dengan ujaran ma. Begitupun juga ketika memanggil seseorang, baik itu ayahnya, kakaknya, atau teman-teman yang lain, dipanggil dengan ma. Begitu juga dengan memanggil tetangga, seperti itu juga dipanggil dengan kata ma. Jadi ujaran yang keluar baru mama, ayah, seperti itu. Untuk kemampuan motoriknya, Raisa belum bisa melompat dan belum bisa berlari. Jadi di awal ketika masuk terapi belum bisa melompat dan belum bisa berlari. Alhamdulillah, saat ini Yusuf sudah jauh berkembang dari segi bahasa dan berkomunikasi. Namun kami masih berharap untuk meningkatkan fokusnya agar lebih baik lagi. Setelah mengikuti terapi di rumah terapi warna, untuk kemampuan motoriknya Raisa bisa melompat, bisa berlari. Untuk kemampuan bicaranya alhamdulillah terjadi peningkatan. Beberapa kata sudah bisa diucapkan dan bisa ditirukan seperti kata ayam, seperti kata baju, maem, ibu, bola, api, abu, terus bapak, papa, terus bola, seperti itu. Dan beberapa kata yang masih dalam progres peningkatan dan kita tetap latih terus. Kesan saya, alhamdulillah semua terapis sangat komunikatif. Itu yang paling penting sih menurut saya ya. Sehingga kita sebagai orang tua dapat bekerja sama dengan terapis untuk mendampingi anak-anak kita di rumah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pesan saya untuk terapis dan ibu-ibu di luar sana, lelah boleh, tapi jangan menyerah. Anak-anak membutuhkan kita. Semoga Allah selalu memudahkan semua urusan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya di rumah terapi warna, yang pertama dari segi assessment, di sini saya melihat bahwa rumah terapi warna mampu memberikan assessment sesuai kebutuhan anak yang berkaitan dengan delay perkembangannya
ada beberapa asesmen, termasuk asesmen bagaimana kemampuan bicaranya, bagaimana kemampuan motoriknya. Di situ dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan, nanti terapisnya akan melakukan penginformasian terapi apa yang akan diberikan kepada anak saya, seperti itu. Terus yang kedua, dari segi pelayanannya cukup bagus. Di sini dari segi terapisnya mampu memberikan kenyamanan ketika anak melakukan terapi. Terus yang selanjutnya dari segi penyampaian apa-apa yang harus dilakukan di rumah, terapisnya ketika selesai mampu memberikan pengetahuan ini PR-PR-nya yang harus dikerjakan, distimulasi di rumah, agar nantinya ketika di rumah bisa dilakukan stimulasi berkelanjutan. Ketika minggu depannya ke tempat terapi, anaknya juga sudah semakin paham apa yang akan dilakukan kembali. Jadi ada kontinuitas ketika terapi di rumah terapi warna dan ketika di rumah. Jadi terapi tidak hanya berhenti di rumah terapi aja, tapi di rumah juga harus dilakukan stimulasi agar kemampuannya tetap bertambah. Di rumah terapi warna juga diberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tumbuh kembang. Misalnya ketika ada informasi mengenai webinar-webinar yang terkait dengan tumbuh kembang anak, kita diinformasikan kalau misalnya kita bisa join, kita bisa mengikuti, dan kita bisa dapat pengetahuan lagi mengenai tumbuh kembang anak yang akan dapat istilahnya membantu ataupun menambah ilmu kita ketika menstimulasi anak di rumah. Yang selanjutnya di sini juga diberikan pengetahuan mengenai pentingnya toilet training. Jadi sebisa mungkin anak diajarkan untuk ke toilet sendiri, dalam artian belajar buang air besar, buang air kecil. Nah, di situ juga sangat membantu sekali terhadap perkembangan anak. Untuk semua orang tua yang punya anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang, tetap semangat, tetap melakukan terapi dan tetap menjalankan stimulasi di rumah, dan semoga apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil untuk perkembangan anak kita. Terima kasih.